Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Oke. Oke, Bu. Gimana, Bu? Tadi itu saya kok lupa nanyain, kan ada asuransinya toh, Bu? Itu kan ada BPJS juga, Bu. Halo, Mbak. Halo, Mas? Iya. Iki siapa? Mas saya mau kayak ngobrol tadi itu. Mas Irwan, saya Mas Irwan. Mas Irwan, kan itu saudaramu punya BPJS toh, Mas Irwan? Iya, saya sudah menanyakan ke Pak Kadisnaker, katanya itu tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan begitu, Bu. Loh. Terus disampaikan oleh Pak Babin itu informasi dari KBRI Jepang itu asuransi juga tidak ada dari perusahaan begitu. Loh, sebentar. Dia ke luar negeri legal atau ilegal? Kok nggak terdaftar BPJS? Lah ya resmi, Bu. Loh lah ya kok. Berarti PT-nya dong harus bertanggung jawab kalau nggak ada BPJS. Harusnya kan ke luar negeri harus ada BPJS. Saya mulai tadi mikir loh. Kok kalian ngeluarin uang, gajinya malah buat tambahan. Saya dengarkan rekaman lagi loh. Kok nggak masuk di logika saya? Kan iya betul, Bu. Iya kan, benar nggak? Ini orang meninggal karena setahu saya kalau meninggal dalam hal apapun, kecelakaan atau apapun, BPJS mengcover. Lah, sekarang tanyakan sama PT-nya kenapa nggak punya BPJS? Iya, saya harusnya kan seperti itu. Karena kemarin kan saya tidak di rumah, jadi yang mengambil alih itu kan yang di rumah. Ya, yang menghubungi KBRI, dapat nomor dari ibu, meminta nomor dari ibu untuk menghubungi pihak KBRI, kemudian minta nomor dari ibu menghubungi Mas Septo begitu. Jadi Pak Babin berinisiatif untuk menghandle begitu yang di rumah. Kan saya belum pulang, Bu, ya masih di kerjaan. Oke. Kok saya mulai tadi nggak nyantol ya, makanya saya masih mikir loh. Kok bisa kayak kan ini G2G atau P2P, Mas? Kalau boleh tahu nih. G2G, Bu, infonya. G2G kan harusnya ada itu. Harusnya ada. Iya, makanya saya mulai tadi kok mikir nggak punya BPJS, PT-nya yang salah dong. Iya, saya mempertanyakan itu kepada Kadisnaker kemarin, terus bilangnya kan ya itu bisa diurus nanti, Mas. Yang penting kepulangannya dulu begitu. Saya sudah mempertanyakan itu 2 kali. Sebentar, kok saya tadi setelah nutup telepon itu kok saya penasaran nih. Saya penasaran banget nih. Iya, Bu. Sebentar, saya kirimkan data kalian ke Pak Beni sebentar ya. Oke. Itu dulu PT-nya mana, Pak? Yang pertama PT JIK yang setahu saya, Bu, yang berangkat pertama 2018. Tapi yang sekarang ini, berarti ini udah 2 kali. Iya. Yang sekarang kurang paham, Bu, PT-nya. Cindy. Oh, nanti PT ini yang sekarang dikirim ke Ibu. Iya, mulai tadi itu saya mikir setelah saya dengarkan rekaman balik loh. Kok gajinya juga dibuat kirim jenazah, kan nggak bisa. Gaji kan sendiri gaji. Ngirim jenazah. Kok nggak nyambung tadi saya? Saya juga mempertanyakan itu, Bu. Dari kemarin banget saya mempertanyakan itu waktu Zoom, waktu video call ini. Terus apa jawaban dari mereka? Jawaban mereka cuma itu bisa diurus nanti, Mas. Yang penting kepulangan dulu. Gitu. Loh, ya orang ngono no. Itu bersamaan ngurus ya? Lah iya, setahu saya nggak seperti itu. Sebentar. Kok saya mulai tadi mikir saya tadi mendengarkan rekaman ulang kok ada yang ganjil katanya kan
uang gaji plus keluarga yang punya 11 juta, yang 11 juta sudah kalian kirim nih. Terus 20 Iya. juta, terus ini saya hitung loh. Kok gajinya anak yang meninggal malah dipakai untuk kirim jenazah? Itu ternyata Bapak donasi yang di sini, donasi yang di sana yang Lah iya makanya donasi yang 11 juta untuk genepi, makanya kan saya tadi mikir gitu loh. donasi jatuh. Nanti kan bisa diurus. Diurus ke dia apa dia? Orang maksudnya kan bisa diomongin kayak gue loh. Loh ya karena sekarang mulai diurus Pak. Kalau sudah pulang jenazahnya siapa yang ngurusin Pak? Aku kayak itu Pak Kajian itu kayak gue, makanya loh diurus nanti gimana? Ya udah saya nanya nih, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang ngomong ngurus nanti? Kalian harus bertanggung jawab kalau suatu saat nanti nggak dikasih. Ayo, siapa yang berani bertanggung jawab? Saya tanyakan sekarang. Kalau memang diurus nanti, saya serahkan pada kalian yang ngomong tadi siapa yang ngurus. Jangan nanya sama saya. Karena setahu saya kalau BPJS-nya ada itu kalian harus mulai sekarang nih diurus. Iya Bu. Pertanyaan saya apakah dia punya BPJS? Itu info dari Ibu Wakil Disnaker itu kemarin kan saya tanya, itu infonya tidak ada tidak ada kan sudah dicari datanya itu tidak ada begitu katanya Bu. Saya tanyakan asuransi juga infonya tidak ada. Sebentar. Dikasih nomor satu file. Boleh tanya apakah dia punya BPJS ketenaga sebentar ya ketenaga kerjaan. Oke. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, saya tanya Pak Firman lagi, loh. Mulai tadi saya kok nggak mikir dia itu ada BPJS. Karena uang dari BPJS untuk meninggal dunia itu 85 juta, Pak. Jadi sebelum jenazah dikirimkan itu sudah diurusin. Karena di Hong Kong itu cairnya 85 juta untuk jenazah. Lah kalau lain kali ngurusin terus gimana jenazah udah dikirim? Ya itu kan saya mempertanyakan itu Bu. Iya, soalnya BPJS itu sebelum jenazah dikirimkan itu ada 85 juta. Makanya pertanyaan saya, apakah punya BPJS? Kalau BPJS diurusnya nanti lah, jenazah sudah itu emangnya bisa cair? Ya nggak bisa, Bapak. Tadi siapa yang ngomong katanya diurus nanti itu? Itu Ibu Maya, wakil. Bukan tadi itu loh, bapaknya tadi itu loh. Saya cuma ingin tahu apakah ada BPJS atau tidak, itu aja. Oh, ini ayahnya yang mendengarkan dari Ibu Maya. Jangan, Bapak, karena gini, Bapak. Kalau BPJS itu ngurusnya sebelum jenazah dikirimkan. Saya kan orang tua nggak tahu. Iya, Bapak, makanya saya jangan itu nanti kayak tadi itu. Kalian tiba-tiba suruh bawa ambulans sendiri, terus kalian suruh jemput sendiri di itu, jangan. Kalian orang kampung ntar diperdaya orang-orang pinter ntar. Nggak boleh, Bapak. Tadi Pak Babin bilang kan ternyata nggak minta apapun toh. Tapi saya mikir tadi loh, kenapa uang yang sudah dibuat gaji kok dibuat ngirim jenazah, itu yang saya bingung.
Sekto yang nyuruh, Bu. Siapa? Itu temennya Mas Yaki untuk genepin yang 66 jarak. Kemarin yang di Jepang. Sekto temennya Yaki. Nanti dikirim aja, Ibu hubungin Sekto aja. Oke, siap. Apa ini mau disambungkan ke Septo, Bu? Boleh. Saya nanyain apakah dia punya BPJS atau enggak gitu loh. Saya cuma pingin lihat itu aja. Terima kasih, Bu. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Soalnya kita harus ngurusin saya tadi tuh. Karena terlalu banyak orang, ada pemimpin-pemimpin di situ, saya agak rikuh. Tapi setelah saya dengarkan lagi rekamannya Pak, loh, ini Ya. ini gaji ini harus ke keluarga. Kenapa gaji kok dibuat ngirim jenazahnya juga gitu loh. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo Mas, Bu. nggih kenalan saya Yuni Mas dari Hong Kong. Sorry. Iya, Bu. Saya tadi udah lihat hasilnya. Nggih Pak. Soalnya saya penasaran Pak, kok ini si Zaki ini nggak punya BPJS ya Pak? Mas ya? Kalau di Jepangnya itu nggak ada BPJS untuk sebenarnya kan kalau misal itu kan di Indonesia sebenarnya ada yang BPJS untuk luar negeri juga ya Bu ya. Iya, ketenaga kerjaan. Itu kayak kalau nggak salah dari Zakinya itu nggak ada. Oh, itu dulu G2G atau P2P sih si Zaki ini? Soalnya itu dulu itu lewat apa sih SO JIK namanya. JIK itu lembaga dari JIK selama 5 tahun, kemudian almarhum itu pindah ke kayak TSK di Jepang tanpa pulang ke Indonesia. Oh, makanya saya kok penasaran apakah berarti nggak punya BPJS dong? Karena kalau punya BPJS itu di cover 85 juta gitu loh Bapak. Makanya saya kok penasaran tadi saya hitung-hitung, loh, kok keliru perhitungannya. Nah, pertanyaan saya apakah gajinya juga untuk mengcover jenazah pulang, Bapak? Kalau gajinya itu yang cuma gaji yang terakhir saja. Jadi gaji terakhir itu sekitar 9 juta itu buat melengkapi kekurangan dari yang bantuan dari teman-teman yang lain. Sedangkan yang uangnya almarhum yang ada di tabungan rekeningnya itu karena almarhum tidak ada di Jepang, jadi pengurusannya agak lama, itu akan dikasihkan kepada keluarganya sendiri. Kemudian itu kan ada namanya Nengki yang kayak pajak pekerja di Jepang, itu sedang diuruskan sama Mas Adi selaku TSK dari Jepangnya. Itu nanti juga akan diberikan kepada keluarga. Jadi kalau masalah keuangan buat pembayaran kepulangan itu emang bantuan dari teman-teman semua, sama PSK keluar Pokok dari cepat ya. perusahaan juga. Jadi tidak memberatkan kepada keluarga. Jadi emang itu gaji terakhir 9 juta itu buat melengkapi saja. Gitu, Bu. Oh, oke. Soalnya terus tadi kan keluarganya kirim uang 11 juta dari bantuan masyarakat juga ya, Mas ya? Dikirimkan Iya. tadi saya lihat kwitansinya. Itu dikirimkan kepada saya. Heeh. Saya kasih bantuan Jepang karena itu juga bantuan yang dari teman-teman sini yang emang uangnya itu sudah dikirim ke Indonesia dan bisanya itu mengirim ke ATM Indonesianya. Jadi emang uang 11 juta tersebut ditujukan untuk membantu kepulangan almarhum dari Jepang, bukan untuk keluarga itu. Jadi dari Oke, siap. pihak ATM itu emang diminta untuk melengkapi keperluan uang tersebut. Oke. Nah, sorry ya saya nanya banyak ya Mas ya. Sorry, soalnya kan saya juga butuh jelas nih. Saya minta maaf ya. Jadi sebenarnya uangnya itu sudah lunas, sudah pas semua atau masih kurang? Sudah pas semua, sudah dihitung oleh pihak TSK tersebut. Itu uang dari bantuan teman-teman dan kekurangannya itu dimintakan dari pihak TSK dan perusahaan. Jadi keluarga sudah tidak perlu memikirkan uang. Jadi minggu depan sudah bisa dibayarkan.
Itu sudah tinggal menunggu pendaftaran dan jadwal pemberangkatan pesawat. Sedangkan jadwal pemberangkatan pesawat itu tergantung dari pihak pengirimnya menggunakan Garuda atau apa. Kalau Garuda katanya itu seminggu cuma ada 3 kali. Jadi menunggu waktu penerbangannya itu sendiri, Bu. Oke, siap. Berarti intinya sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi dan sudah dipastikan bahwa tidak punya BPJS. Benar nggak? Sudah dipastikan tidak punya BPJS. Oke. Jadi maaf nih Mas, asuransi buat keluarga setelah meninggal itu dari perusahaan di Jepang itu nggak ada ya? Kalau asuransi sebenarnya kalau misal meninggalnya di kondisi dia dalam bekerja itu ada, atau saat pulang dalam kecelakaan atau apa di jalan yang itu emang ada. Karena itu udah masih tanggung jawab Perusahaan. perusahaan. Kan posisinya di luar bekerja. Sebenarnya kalau saya tanya kepada TSK yang lainnya, sebenarnya itu ada asuransi buat apa kejadian kecelakaan meninggal di luar bekerja, tapi itu kan harus dibayarkan juga. Cuma dari TSK ini mungkin tidak dicantumkan ke situ, jadi tidak ada untuk asuransi di luar jam kerja, Bu. Oke, kalau boleh tahu detailnya ini karena dia itu meninggal karena tenggelam, dia sendiri main atau seperti apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Dia tenggelam karena dia sendiri sedang main di sungai dengan teman-temannya, teman-teman di sini. Itu karena ada acara kayak ulang tahun anak-anak itu barbeque begitu. Terus setelah selesai itu ada yang pulang, ada yang main sepak bola, dan setelah itu ada beberapa orang yang emang mandi di sungai. Dan pada waktu itu emang di situ arusnya deras, jadi almarhum itu terbawa arus dan sudah yang teman-temannya sudah berusaha untuk menolong tapi tidak terselamatkan, tetap terbawa arus itu. Oh, oke. Jadi tadi kan mungkin Mas sudah mendengarkan podcast yang tadi ya. Jadi intinya adalah jadi keluarga pun nggak perlu jemput ke bandara juga. Jadi tadi ada pilihan. Itu emang yang pertama pilihan keluarga tetap menjemput ke bandara untuk menjemput serah terima di bandara, tapi tetap diantar oleh PP2MI tersebut, atau dari PP2MI itu diantarkan langsung ke rumah duka untuk penyerahan di rumah duka. Jadi ada 2 pilihan, Bu, sebenarnya. Tapi dari pihak siapa keluarga yang dari pemerintahan itu, Pak Babinsa, benar Bu? Iya, itu betul. meminta kalau keluarga itu lebih baik menjemput itu di bandara. Tapi semisal kalau masalah biaya atau apa, Pak Babinsa itu sudah meminta tidak menyewa kendaraan, melainkan menggunakan fasilitas kereta api untuk menjemput ke bandara tersebut. Jadi tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Semisal keluarga itu membebankan untuk tidak bisa ke sana karena masalah biaya, itu pun tidak masalah, Bu. Sesuai dengan rapat yang diadakan tadi siang. Oh, jadi sebenarnya ada fasilitas kereta api dari pemerintah daerah. Diri. Tadi bilangnya sendiri, Bu. Tidak ada fasilitas. Kalau misal keluarga ingin menjemputnya di bandara tersebut, itu tidak ada fasilitas, uang keluarga sendiri, jadi mungkin lebih ringan daripada menyewa kendaraan kayak mobil gitu, Bu, untuk menjemputkan. Nah, ini kan Banyumas untuk ke Semarangnya kan pastinya jauh ya. Dan kalau naik kereta api juga kan nggak enak juga ya, karena bagaimanapun dari stasiun untuk ke bandara juga pastinya bukan satu orang yang akan datang, karena bagaimanapun juga
pasti biayanya double. Karena itu tadi saya meminta untuk dari BP2MI Pusat dan juga BP3MI Semarang untuk mengambil alih keluarga untuk menjemput jenazah di bandara. Jadi kan biasanya kalau Garuda atau apapun kan tetap turunnya di Jakarta dulu dong. Setelah Jakarta baru ke Semarang, bener nggak? Secara tadi ada contoh untuk penerbangan lewat Garuda itu emang ada benar ke Jakarta dulu baru ke Semarang. Jadi emang ada dua kayak untuk penggantian pesawat tersebut emang benar seperti itu, Bu. Nah, iya, makanya kan kan Bravaknya pasti turunnya ke Jakarta juga gitu loh. Otomatis kan Iya. Jakarta yang ngurusin. Kalau ke Semarang kan sudah transitan dari Jakarta ke Semarang, otomatis kan juga sebenarnya nggak ada gunanya juga keluarga ke Semarang karena kan serah terima jenazah kan di Jakarta. Bener nggak kalau saya boleh ngomong? Karena itu tadi informasinya dari Pak Babin adalah mengatakan dari Jepang langsung ke Semarang. Makanya kita rada bingung tadi. Karena tidak mungkin dari luar negeri itu langsung ke Semarang. Mereka tetap Bravaknya kan turunnya ke Jakarta. Makanya saya tadi berpikir bahwa, kan nggak mungkin juga nih suruh keluarga ke Jakarta juga. Karena itu kan kita serahkan biasanya ke BP2MI Pusat. Setelah itu BP2MI menerima Bravak baru dikirimkan ke Semarang. Seperti itu, benar nggak? Betul, Bu, betul. Berarti intinya adalah sebenarnya mungkin kurang koordinasi dengan BP2MI saja ya, benar nggak? Iya, karena jadwal penerbangannya belum jelas, jadi emang belum ada koordinasi secara jelas dengan BP2MI karena kapan penjemputannya juga belum tahu kan, Bu. Oh, Kemungkinan ada koordinasi di situ. oke siap. Soalnya keluarganya tadi bingung katanya mereka itu keberatan untuk datang ke bandaranya dan mereka minta penjelasan ke saya karena kebetulan kan ada beberapa jenazah yang memang tidak perlu keluarganya datang. Ini makanya saya pertama kali dengar keluarganya suruh jemput ke Surabaya dari Jepang langsung ke Surabaya. Makanya saya ingin memastikan dan saya juga Semarang. oh sorry Semarang. Jadi Adiani Semarang. Jadi kenapa saya ingin memastikan dan tadi dari perwakilan tersebut sudah berbicara, saya rasa kita no debat lagi ya dari keluarga. Jadi saya cuma penasaran tadi apakah benar tidak punya BPJS. Karena itu berarti pentingnya BPJS saat seperti ini. Ya, kalau nggak salah itu BPJS untuk ketenaga kerjaan itu setelah corona ya, Bu. Nggak dari awal soalnya almarhum Zaki itu masuk ke Jepang di tahun 2018. Kalau nggak salah di situ itu tidak ada BPJS ketenaga kerjaan luar negeri kalau nggak seperti itu ya, Bu. Oh iya, siap. Iya, betul. Maka dari itu kan saya tadi tidak terinfo sejak kapan Zaki ada di Jepang. Betul. Jadi kalau nggak salah itu BPJS ketenaga kerjaan luar negeri itu adanya setelah corona. Jadi almarhum Zaki itu dari tahun 2018 sebelum corona dia sudah ada di Jepang dan dia itu tidak pulang. Dia pulang ke Indonesia selama sebulan itu hitungannya cuti. Jadi tidak mengharuskan untuk mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan luar negeri. Jadi otomatis almarhum tidak memiliki BPJS luar negeri, Bu. Oke, siap. Seperti itu. Oke, jadi termasuk uang gaji dia terakhir itu dipakai untuk pemulangan jenazah dia sendiri, benar nggak, Bang? Betul. Oke. Jadi Oke. Jadi yang tersisa sekarang adalah gaji yang ada di bank dan uang pajak tersebut saja. iya, betul. Oke. Mas Irwan ada yang pertanyakan lagi? Untuk dipertanyakan sebenarnya tentang itu udah beres ya. Yang itu terus berarti kan yang cover sisaan itu dari 20 juta itu di Mas Adi sebagai pihak TSK. Pihak TSK itu kan tadi sore mengkonfirmasi bahwa mau dikirim. Itu saya konfirmasi bahwa itu sudah
sama Mas Adi begitu. Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Jadi uang yang 20 juta kekurangan yang akan ditambahkan dari TSK 10 juta dan 10 juta dari perusahaan itu sudah dipegang sama Mas Adi gitu Bu maksudnya. Oh, oke, siap. Oke, Tadi siang kan infonya menunggu dikirim dari Pak Teriamat dan perusahaan menunggu dikirim sore ini ya Mas Seto ya benar ya. Nah, sore ini lah saya kan menanyakan itu ke Mas Seto juga. Ya betul. Untuk koordinasi dari Mas Adinya ini belum ada. Tapi saya tanya ke Seto sudah begitu kan. Berarti kan otomatis sudah terkumpul untuk 100 juta. Nah, kalau misalkan besok hari Sabtu bisa dibayarkan, ini kan sudah terkumpul. Nah, hari Sabtu bisa terbayarkan, nah, otomatis hari Senin kan akan dicarikan tiket begitu. Nah, ini kan baru hari Senin dibayarkan. Maaf ya, kalau saya juga kurang tahu untuk pengiriman tersebut. Kalau dari pihak pengiriman itu biasanya Sabtu Minggu nggak tahu libur atau tidak, jadi dibayarkan di hari Senin gitu. Kemungkinan seperti itu dari pihak TSK-nya. Iya, maksudnya tadi kan bisa dibayarkan hari Sabtu atau Senin begitu kan. Pemikiran kita keluarga kan, oh berarti sudah terkumpul nih sore nih. Ya konfirmasi ke Mas Seto bahwa uang sudah terkumpul. Coba hari Sabtu kan tadi bilangnya hari Sabtu atau Senin begitu. Saya makanya menanyakan nih, coba hari Sabtu dibayarkan, hari Senin bisa cepat dipesankan, dicarikan tiket. Oke, Mas Indra, mungkin saya bantu jawab ya. Karena sekali lagi di luar negeri itu biasanya Sabtu Minggu tutup. Jadi seperti yang dikatakan tadi itu hari Senin. Dan hari Senin itu mereka juga tidak bisa memastikan kapan pengiriman jenazah. Karena tergantung dari tiket. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Seto, penerbangan Garuda 1 minggu 3 kali. Jadi yang nggak tahu yang mana satu bisa dapat. Betul, ya betul. Benar seperti itu ya Mas Seto ya? Betul. Don, gimana Mas Seto? Cuma Mas Adi itu tidak menyampaikan Sabtu Minggu libur, jadi cuma ya ngomongnya kan tadi siang Sabtu atau Senin biarkan begitu. Nggak apa-apa. Kan kurang adanya informasi itu kita. Oke, siap. Karena itu kadang-kadang kan kurang informasi dan juga mungkin pemahamannya kan Bapak ada di Indonesia dan kita yang ada di luar negeri itu tahu Pak, biasanya Sabtu Minggu mereka itu tutup. Kalau enggak, makanya Mas Seto tadi bilangnya hari Senin. Iya. Nah, tapi intinya sekarang adalah satu, saya sudah clear tidak ada BPJS. Yang kedua, uang sudah selesai semuanya. Yang ketiga, keluarga tidak perlu datang ke luar negeri, ke Semarang. Berarti kan sudah clear, kekhawatiran kalian sudah tidak ada kan? Iya, sudah. Berarti ada asuransi dan BPJS begitu. Betul, tidak. Dan masih ada gaji yang sedang diusahakan oleh TSK yang ada di Jepang, tapi saya kurang tahu kurang lebih berapa banyak. Yang penting kita adalah sekarang fokus pemulangan jenazah dulu. Dan sebenarnya Mas Seto, saya dari perwakilan Hong Kong ya Mas Seto, jika Mas Seto tidak keberatan, jika dari Jepang membutuhkan bantuan kami yang ada di Hong Kong, Mas Seto bisa kontak saya, nomor saya langsung. Siap, Bu. Siap. Jadi salam kenal nggih Mas Seto nggih. Saya jadi senang. Nggih. Terima kasih. Tadi sempat lihat pembicaraan kita ya, Mas ya? Sempat, Bu. Alhamdulillah dari tadi saya juga sempat mendengarkan dari ucapan dari Pak Babinsa dan juga dari PP2MI ya Bu. Nggih. Saya dengarkan juga semuanya. Insya Allah saya juga paham maksud dari keluarga. Saya juga paham dari pihak PP2MI dan Pak Babinsa juga. Itu kemungkinan ada miskomunikasi seperti itu saja. Betul. Tapi
dan lain-lain sudah dipikirkan oleh pihak TSK yang ada di Jepang. Jadi keluarga secara rapat yang disebutkan tadi siang, keluarga sudah tidak usah memikirkan biaya tersebut, tinggal menunggu kedatangan jenazah. Gitu aja, Bu. Oke, siap. Dan mungkin dari Mas Irwan atau keluarga almarhum Zaki ada pertanyaan lagi, mumpung kita lagi ngobrol seperti ini. Barang-barangnya itu kan kan misalkan itu kan dikirimkan bebarengan dengan almarhum, semisalkan bisa, kalau semisalkan nggak bisa berarti kan dikirimkan menyusul begitu. Nah, apa namanya, untuk biayanya ini bagaimana, kan banyak, Bu, ada ya banyak lah. Oh iya, Mas Eto gimana dengan barang-barangnya Mas Eto? Oh, gini, Bu. Ini kebetulan saya sedang berkumpul dengan teman-teman juga. Siap. Saya tadi sudah bilang kepada teman-teman juga untuk barang-barang tersebut. Barang-barang yang emang terlalu besar atau kemungkinan tidak bisa digunakan di Indonesia, emang saya nanti akan tanyakan kepada keluarga bagaimana. Tetapi barang-barang yang seperti baju, sepatu, terus kayak barang-barang yang kecil gitu pula yang tidak bisa kamera, laptop, HP, itu yang besar kan paling sepeda itu. Iya. Gitar listrik gitu kan juga. Betul. Ada sepeda, gitar listrik, HP 4 biji, kamera, baju, kamera nggak ada, Pak Mas. Loh, kamera kemana ya? Saya nggak tahu soalnya. Itu berangkat berapa itu? Almarhum tidak pernah memperlihatkan kamera kepada saya. Ini saya juga membersihkan barang-barangnya almarhum dengan teman-teman di sini. Jadi berangkat dari sini itu bawa. Mohon dijelaskan kameranya apa, Mas? Itu yang di foto itu. Yang di foto mana ya, Mas? Itu kayaknya kamera saya mungkin. Itu nggak dibawa pulang, itu yang bawa pulang saya, milik saya sendiri. Dia selama di sini, selama bareng dengan saya, dia tidak pernah membeli kamera karena menurut dia kamera itu terlalu meribetkan dia lebih baik memilih dengan HP-nya. Oh, ya baru tahu ini, baru tahu. Soalnya kemarin kan waktu pulang bawa kamera, katanya, beli kamera harga berapa sih? Adalah begitu, bilangnya kan begitu. Jadi menurut saya sebagai kakaknya kan berarti dia beli begitu. Dia nggak ngomong bahwa itu. Ya udah, apa-apa. Berarti itu aja sih. Sama koper-koper berarti. Maksudnya koper dan barang-barang baju. Baju yang nggak penting nggak usah, nggak apa-apa. Kemungkinan untuk barang-barang tersebut seperti gitar, baju, dan lain-lain, ini dari teman-teman di sini akan membantu untuk mengirimkan barang-barang tersebut. Tapi karena kemungkinan biaya yang tidak terlalu banyak, kemungkinan itu dikirimkan lewat pengiriman kapal, jadi yang lebih murah tapi dengan waktu yang cukup lama. Nggak masalah, itu nggak masalah. Itu sudah dikoordinasikan oleh teman-temannya almarhum di sini, itu akan dikirim semua. Tidak ada barang-barang yang tertinggal, termasuk gitar dan lain-lain, itu semua akan dikirimkan. Kecuali untuk sepeda itu karena terlalu besar, satu sepeda itu hampir menghabiskan sekitar uang 2 juta rupiah. Jadi kalau misalkan apa namanya, gimana, Mas? Halo, Iya, kenapa? ini dari Ibu ngobrol sih. Sebentar, ada yang ini.
Ya udah Sep, sepedanya katanya mau dipakai Septo, ya udah dipakai aja. Barang-barang yang nggak penting nggak usah dibawain karena memberatkan sih ngebut-ngebuti gitu loh. Nggih, Bu. Nggih. Nggak usah digawa kayak gue. Gitu. Iya mau. Nggih, Bu. Berarti yang diminta apa aja, Bu? HP, laptop. Terus jaket kulit itu kan masih ada. Pokoknya baju yang rusak-rusak nggak usah dibawain lah, dibuang aja. Yang masih bener aja dibawain, biar nggak beratin kan. Dipaketin kan biaya. Ya kan Sep? Iya, Bu. Terus pastikan juga apakah kena bea cukai atau enggak, Mas Septo. Jadi Ya. Kalau nggak salah akan kena bea cukai. Saya juga kurang paham karena saya juga baru pertama, tapi koordinasi sama teman-teman yang sudah pernah mengirim karena itu ada handphone, alat elektronik dan lain-lain. Kemungkinan alat elektronik tersebut yang akan terkena bea cukai. karena gini, Mas, mungkin dikirim 2 kali, Mas. Kalau HP 2 sama laptop 1 itu enggak kena bea cukai, Mas. Nggak kena, Bu. Enggak kena. Ya, insya Allah. Kalau misal ada biaya yang mencukupi, HP, alat elektronik lainnya itu akan dikirim terpisah, Bu. Iya, dikirim terpisah saja. Nanti juga mungkin bisa dicantumkan kalau itu punyanya almarhum Zaki. Jadi setidaknya kan tahu ada keterangannya bahwa itu punya yang punya sudah meninggal dunia seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Firman butuh konfirmasi, Pak Firman, kalau barang-barang yang sudah yang pemilikannya meninggal, apakah terkena bea cukai? Mungkin bisa dikonfirmasi, Pak Firman. Ya, kalau sejauh ini, Bu, kalau kan pengiriman barang untuk pekerjaan migran kan memang dibebaskan ya, Bu ya? Betul. Iya. Intinya adalah 4 HP itu aman ya Pak Firman ya? Karena saya tidak ingin nanti pulang ke Indonesia keluarganya masih kena bea cukai gitu loh Bapak. Oh, kalau yang terkait HP ya terkait email ya, Bu ya? Betul. Emailnya ya, Bu ya? Mungkin ya, emailnya ya. Nah, kalau email itu kan memang ada peraturannya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, mungkin nanti bisa konform nanti di BP3MI yang nanti tibanya di mana nih? Langsung ke alamat rumah keluarga Bapak. Alamat rumah keluarga. Iya. Allah. Ya. Ini siapanya nih bapaknya nih, Bu? Ini Mas Seto Mas Seto yang ngurusin di Jepang, Pak Firman. Sorry, saya kenalkan dulu. Iya, ini yang ngurusin di Jepang. Selaku teman dari Oh, ya, makasih, Mas. Mm-mm. Iya, Parang. Ini biayanya bagaimana Mas Septo? Biaya insya Allah ini anak-anak bisa menanggung, Bu. Kalau tidak terlalu besar. Jadi Ibu tidak usah memikirkan uang Iya, iya. almarhum itu akan tetap diberikan kepada almarhum tentang barang-barang dan almarhum sudah di. Ada Pak, mungkin kita tolong KBRI ya, KBRI. Udah tolong. Kalau minta tolong kepada KBRI untuk tidak dikenakan pajak itu katanya bisa minta surat pengantar seperti itu Dari? dari KBRI. Ya Katanya, udah, itu aja. Ada seperti itu. Bisa lah itu. Nanti coba di WA aja ke saya barang-barang apa yang mau rencananya dikirim gitu aja. Ya. Oh, ya Pak. Ya, Pak Seto, Mas Seto ini adalah Pak Firman, dirutnya BP2MI yang menangani perlindungan buat kita. Jadi mungkin nomornya bisa disimpan. Jadi kalau ada apa-apa langsung bisa nembusin ke BP2MI pusat, Mas Seto. Ya Pak, mohon bantuannya Pak ya. Iya, sama-sama nih saya juga diminta tolong dikirim. Ya kan, barang-barang apa saja yang ingin dititipkan ya. Nanti Ya, biar saya info ke KBRI. Nah nanti bisa juga, sudah komunikasi belum ya dengan KBRI-nya? Belum ya? Belum Pak, belum. Belum ya. Nanti saya ini deh hubungkan coba Masnya dengan KBRI. Kan ada istilahnya ada niat baik kita ya Pak ya. Terima kasih almarhum dibantu itu. Ya ini saya bangga sekali dengan kesolidan Jepang ya Pak Firman ya. Jepang sangat solid sekali ya Pak Firman ya. Apresiasi dan terima kasih dari BP2MI. Ya mudah-mudahan justru setibanya jangan sampai terpontal-pontal barang itu ya. Betul. Ya saya harapannya justru malah jadi satu dengan peti gitu ya.
ya kan? Maaf, untuk barang-barang kalau itu sudah ditanyakan kepada pengirim bahwasanya barang-barang tidak bisa diikutkan dengan mayat. Almarhum itu dikirimkan secara pribadi. Jadi barang-barang itu dikirim secara berbeda. Tidak bisa kirim bersama. Info dari Itu dari pengirimnya langsung. pengirimnya langsung, ya itu dari pengirimnya ya. Ya, Ya kan, dari pengirimnya. Ya kan kalau mengirimnya beda jasa mungkin bisa, maksudnya jasa dia tetap jalan, peti kan tetap jalan, kan gitu kan, beda. ya harus. Kenapa bedanya bawa sama-sama bawa? Maksudnya yang satu kan bawa peti, yang ini kan lain hal nih, barang kan gitu ya. Maaf, Pak Firman, sorry, maaf, Pak Firman. Karena kalau pakai pesawat mahal sekali, Pak. Jadi rencananya kita pakai kapal, Pak. Oh gitu. Betul. Yang apa yang jenazahnya ini? Gimana, Bapak? Ya, barang-barangnya Pak. Barang-barangnya, Pak. Barang. Betul. Jadi barang-barangnya dikirim melalui kapal, Pak. Jadi mungkin agak lambat. Udah ini ya, udah ke jasa ya berarti ya, Mas. Untuk barang-barangnya kita lagi proses penataan, packing. Nanti tinggal barang-barangnya ada. Konsultasi dulu deh, nggak apa-apa. Ini nih kita kemungkinan ini aja alternatif ya, Mas. Nggak belum bisa jadi juga karena memang kita upaya coba barang-barangnya seperti apa. Nanti kita konsultasi dulu. Itu boleh nggak? Iya. Kita juga belum tahu barangnya seperti apa itu kan datanya. Oh. Kalau yang saya tahu keluarga kan cuma dari gitar listrik 2. Ya, ini jadi ngomong loro. Gitar listrik almarhum membeli 1 set sama amplinya. Terus saya sudah packing. Terus baju saya sudah packing. Sepatu mungkin ada beberapa pasang, saya juga belum hitung, itu belum saya packing. Kemudian kita akustik biasa. Oh ya, itu masih saya belum packing juga, tapi barangnya ada. Terus HP, iPhone 1 sama Samsung 1. Yang satu Samsung kalau nggak salah udah rusak. Terus yang satu barang HP beli di Jepang, saya nggak tahu mereknya apa. Itu ada 4 biji yang ada di yang saya cari, yang sudah terlihat. Apalagi toh? Yang lain saya belum terlihat, mungkin cuma itu sih, baju, itu sepatu, gitar layak yang besar itu. Yang kecil laptop, ada laptop 1. Ya mudah-mudahan kalau memang rezekinya